Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan video pembelajaran dengan materi yang berjudul homomorfisme ring. Sebelum kita masuk ke video pembelajaran, terlebih dahulu perkenalkan nama anggota dari kelompok 7, yaitu Sophia Salsalina dengan NIM 0703192024 dan Elviana Sari dengan NIM 0703192026. Baiklah, saya Sophia Salsalina akan menjelaskan pengertian homomorfisme ring, sifat-sifat homomorfisme ring beserta dengan contoh. Baiklah, kita masuk ke pengertian homomorfisme ring. Secara umum, definisi homomorfisme ring tidak jauh berbeda dengan definisi homomorfisme grup. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya operasi yang dilibatkan. Homomorfisme grup hanya melibatkan satu operasi biner, sedangkan homomorfisme ring melibatkan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan homomorfisme ring. Misalkan dua buah ring, yaitu ring R dan ring S, dengan operasi penjumlahan dan perkalian, di mana kita buat penjumlahan dan perkaliannya itu berbeda tandanya, di mana yang untuk ring S kita buat tanda penjumlahan dan perkaliannya kita buat tanda bulat, kita lingkari tanda bulat gitulah. Sehingga pemetaan R menuju S disebut homomorfisme ring jika dan hanya jika untuk setiap X, Y elemen R. Sehingga berlaku yang pertama Px tambah Y sama dengan Px tambah Py, di mana Px tambah Y adalah anggota dari R, sedangkan Px tambah Py adalah anggota dari S. Begitu juga dengan perkalian, Px kali Y sama dengan Px dikali Py, di mana Px kali Y adalah anggota dari R, sedangkan Px dikali Py adalah anggota dari S. Sehingga disebutlah dia dengan homomorfisme ring. Baiklah, kita masuk ke pembahasan mengenai sifat-sifat homomorfisme ring. Yang pertama, bersifat injektif. Jika pemetaannya bersifat injektif atau satu-satu disebut dengan monomorfisme. Yang kedua, jika pemetaannya bersifat surjektif, maka homomorfismenya kita sebut dengan epimorfisme. Di mana ingat kembali bahwa surjektif itu adalah image-nya sama dengan R aksen. Lalu sifat yang ketiga yaitu adalah bijektif. Jika pemetaannya bersifat bijektif, maka kita sebut dengan isomorfisme. Lalu, jika pemetaannya ke dirinya sendiri, maka kita sebut dengan endomorfisme. Endomorfisme yang bijektif, maka disebut dengan automorfisme. Baiklah, kita akan masuk ke contoh, di mana diketahui dua buah ring, yaitu ring R dengan operasi penjumlahan dan perkalian, dan ring X dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Di mana pemetaan R menuju S didefinisikan oleh Fx untuk setiap X elemen R dan E aksen adalah elemen identitas dari X. Buktikan F homomorfisme ring. Jadi penyelesaiannya kita ambil dulu sembarang X, Y elemen R, maka Fx sama dengan E aksen, Fy sama dengan E aksen. Karena X, Y elemen R dan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian sama dengan ring, maka X tambah Y elemen R, XY elemen R.
Sehingga fx tambah y sama dengan e aksen, kali x kali y sama dengan e aksen. Sehingga fx tambah fy sama dengan e aksen tambah e aksen sama dengan e aksen. Begitu juga dengan perkalian fx dikali fy sama dengan e aksen kali e aksen sama dengan e aksen. Jadi fx tambah y sama dengan fx tambah fy. Begitu juga dengan operasi perkalian, fx kali y sama dengan fx dikali fy, sehingga kesimpulannya F homomorfisme ring. Selanjutnya, teorema 1. Misalkan P homomorfisme dari R ke ring S dan A subring sebuah R dan B ideal dari S. Maka, berlaku sifat-sifat yang pertama, F0 sama dengan 0, yang kedua, F min A sama dengan min FA untuk semua A elemen R. Bukti, yang pertama, jika A sebarang elemen di R, maka FA sama dengan FA ditambah 0 merupakan sifat elemen 0, FA ditambah F0 karena P homomorfisme ring, dan FA sama dengan F0 tambah A merupakan sifat elemen 0, F0 tambah FA karena P homomorfisme ring, jadi diperoleh FA tambah F0 sama dengan F0 tambah FA untuk setiap FA elemen S. Ini berarti F0 sama dengan 0 yaitu elemen netral 0 di dalam ring S. Yang kedua, jika A sebarang elemen di ring R, maka 0 sama dengan F0 sifat yang ke-1. FA ditambah min A sifat elemen inverse terhadap penjumlahan. FA ditambah F min A karena P homomorfisme ring, dan 0 sama dengan F0 sifat ke-1. F min A ditambah A sifat elemen inverse terhadap penjumlahan. F min A ditambah F0 karena P homomorfisme ring. Jadi, diperoleh FA ditambah F min A sama dengan 0. Sama dengan F min A ditambah FA untuk setiap FA elemen S. Ini berarti F min A sama dengan FA untuk semua A elemen R. Selanjutnya, teorema 2. Kernel adalah ideal. Diberikan homomorfisme F dari ring R1 ke ring R2. Kernel dari F dinotasikan ker F didefinisikan sebagai himpunan ker F sama dengan A elemen R1, demikian sehingga FA sama dengan 0 R2. Bukti, jelas bahwa ker F bukan merupakan himpunan kosong, karena ker F paling sedikit memuat satu elemen yaitu 0. Elemen 0 di R, ingat F0 sama dengan 0, ambil sebarang elemen A, B elemen ker F, dan R elemen R, sehingga FA sama dengan 0 dan FB sama dengan 0. Akibatnya diperoleh FA dikurang B sama dengan FA ditambah min B sama dengan FA ditambah F min B sama dengan FA dikurang FB sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Ini berarti A dikurang B elemen ker F. Selanjutnya, FAR sama dengan FA dikali FR sama dengan 0 dikali FR sama dengan 0, dan FRA sama dengan FR dikali FA sama dengan FR0 sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa AR, RA elemen ker F. Jadi, ker F merupakan ideal dari ring R. Selanjutnya, teorema 3. Homomorfisme dari Z ke ring dengan elemen kesatuan. Misalkan R ring dengan elemen kesatuan E, pemetaan FZ menuju R diberikan oleh N menuju NE homomorfisme ring. Bukti, misalkan MN elemen Z, untuk menunjukkan bahwa penambahan dipertahankan, kami mempertimbangkan 3 kasus. Pertama, anggaplah bahwa kedua M dan N yang positif, maka M ditambah N kali F sama dengan M ditambah N sama dengan E ditambah titik-titik ditambah E per M ditambah N faktor sama dengan E ditambah titik-titik ditambah E per M faktor ditambah E ditambah titik-titik ditambah E per N faktor sama dengan
ME ditambah NE sama dengan MF ditambah MF. Kemudian anggaplah bahwa kedua M dan N yang negatif, maka M ditambah N dikali F sama dengan M ditambah N dikali E sama dengan min M kurang N dikali min E sama dengan min M dikali min E ditambah min N dikali min E sama dengan ME ditambah NE sama dengan MF ditambah NF. Ketiga, anggaplah bahwa salah satu dari M dan N adalah positif dan yang lainnya adalah negatif, sehingga M lebih besar sama dengan 0, N lebih kecil 0, maka M ditambah N dikali F sama dengan M ditambah N, sama dengan E ditambah titik-titik ditambah E per M faktor dikurang E ditambah titik-titik ditambah E per N faktor, sama dengan ME ditambah min N dikali min E sama dengan ME ditambah NE sama dengan MF ditambah NF. Jadi, F mempertahankan penambahan. Perkalian dapat ditangani dari latihan sebelumnya yang mengatakan MA dikali NB sama dengan MN dikali AB untuk semua bilangan bulat M dan N. Dengan demikian, MN kali F sama dengan MN dikali E sama dengan ME dikali NE sama dengan MF dikali NF. Jadi, F mempertahankan perkalian juga. Contoh, diberikan F, R menuju S homomorfisme ring. Tunjukkan ker F ideal R. Penyelesaian akan ditunjukkan. 1. Ker F tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, A dikurang B elemen ker F. Untuk setiap A, B elemen ker F. 3. Untuk setiap A elemen R, A elemen ker F dan AY elemen ker F. Untuk setiap A elemen R, A ker F. 0 elemen ker F. Diperoleh ker F tidak sama dengan himpunan kosong, diberikan sebarang AB elemen ker F. FA sama dengan FB sama dengan 0. FA kurang B sama dengan FA dikurang FB sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi, A dikurang B elemen ker F. Di sebarang X elemen R, A elemen ker F. Fxa sama dengan Fx dikali Fa sama dengan Fx dikali 0 sama dengan 0. Fax sama dengan Fa, Fx sama dengan 0 dikali Fx sama dengan 0. Jadi, Xa elemen ker F. Ax elemen ker F untuk setiap A elemen ker F dan X elemen R, ker F ideal R. Sekian video pembelajaran dari kelompok 7. Semoga dari video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.